apa yang bisa diucapkan di dalam politik hari ini supaya Jakarta itu tinggi dalam peradaban demokrasi yang sesungguhnya. Dan saya menginginkan supaya publik Jakarta mengerti bahwa ada kesulitan untuk meloloskan seorang karena kekuasaan masih pakai aparat. Ini saya kasih semacam moral support supaya ya jalani aja kan proses ini. Kan semua orang ingin ada kompetisi yang fair, tapi kelihatannya nggak ada kompetisi fair. Jadi saya ingin bantu Pram supaya dimungkinkan dengan cara yang beradab pemilu besok itu tanpa ada intervensi itu. Dan kita mulai lihat bagaimana gerakan Mulyono itu membatalkan hidup demokrasi. Demikian juga Pak Prabowo yang harus secara agak tergesa-gesa membuat surat dukungan terhadap Ridwan Kamil. Buat apa itu? Beliau adalah presiden. Jadi saya ingin Pak Prabowo nanti malam misalnya, Pak Prabowo tampillah di depan televisi, terangkan bahwa ada dinamika politik di negeri ini, karena ada pilkada, tetapi ajaklah rakyat supaya memilih berdasarkan hati nurani. Mungkin Pak Prabowo bisa bilang begini, saya Prabowo Subianto, kepala presiden, kepala negara, tahu bahwa ada gejolak di masyarakat, saya ingin bangsa ini tumbuh dalam peradaban demokrasi yang fair. Dan itu yang harusnya terjadi besok pagi. Kan dengan kalimat itu kan Pak Prabowo mengembalikan kembali citra beliau sebagai status, sebagai kenegarawanan beliau itu. Saya kira bisa dilakukan itu. Hanya itu yang memungkinkan orang percaya bahwa pilkada ini bisa dilaksanakan dengan cara yang benar. Pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 yang berlangsung pada hari Rabu adalah yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia karena digelar serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten atau kota. Sebanyak 203,6 juta warga punya hak suara untuk menentukan siapa calon gubernur, wakil gubernur, serta calon wakil kota, wakil wali kota, atau calon bupati, wakil bupati yang akan memimpin selama 5 tahun ke depan. Ada 1.553 pasangan calon yang bertarung dalam kontestasi tahun ini. Dinamika pilkada kali ini diwarnai oleh fenomena koalisi gemuk. Salah satu konsekuensinya adalah maraknya kotak kosong, karena sebanyak 37 daerah hanya memiliki satu pasangan calon. Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya di TPS di dekat rumahnya di Bukit Hambalang, Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Usai menyoblos, Prabowo menjawab pertanyaan wartawan seputar sikapnya tentang Pilkada 2024, demokrasi, dan dinamika politik. Menurut Prabowo, dia juga menekankan bahwa setiap pemilu pasti ada yang kalah dan ada juga yang menang. Terserah rakyat milih calon yang baik, kata Prabowo. Yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang penting, sang pemimpin harus bekerja untuk rakyat. Prabowo meyakini hajatan politik kali ini akan berjalan baik. Hal itu dia tekankan karena sistemnya sudah berjalan dan masyarakat telah matang lantaran sudah berulang kali mengikuti pemilu. Pasti ada yang baik dan ada yang kurang. Itu yang akan kita perbaiki, ujar Presiden Prabowo. Pernyataan Prabowo ini muncul saat ada tuduhan bahwa dirinya mendukung calon-calon kepala daerah tertentu. Sikapnya ini mengundang kritik lantaran dirinya sebagai presiden dianggap tidak netral. Tuduhan ini dibantah oleh kubu Prabowo yang menyebut aksi dukungan itu dilakukan Prabowo dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Di Solo, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi menggunakan hak pilihnya untuk Pilkada 2024 di TPS 12 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari pada hari Rabu 27 November 2024. Mantan wali kota Solo itu mencoblos didampingi istrinya Iriana Jokowi dan cucunya Jan Etes. Mobil yang membawa Jokowi, Iriana, dan Jan Etes tiba di SDN Sumber 3 Solo yang menjadi lokasi TPS 12 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah turun dari mobil, Jokowi dan keluarga langsung berjalan menuju tempat pendaftaran yang berada di dalam ruang kelas tersebut. Usai menerima kertas surat suara, Jokowi dan Iriana langsung menuju bilik suara. Sedangkan Jan Etes terlihat
berada di belakang bilik suara bagian tengah, tapi tak lama kemudian dipanggil Jokowi untuk menemaninya di bilik suara. Usai mencoblos, Jokowi mengatakan bahwa hari ini secara serentak warga negara menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon kepala daerah pada Pilkada 2024.